Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo kita belajar bersama. Kali ini pembelajaran akan kita mulai dengan suatu pembahasan dari soal-soal latihan yang diberikan oleh Bapak atau Ibu guru kalian. Kita belajar di studio pembelajaran yang sangat sederhana, yaitu di Navara Family. Soal latihan pendalaman materi persamaan kuadrat, subtema menentukan himpunan penyelesaian dengan pemfaktoran. Contoh atau soal yang pertama, tentukan himpunan penyelesaian dengan cara pemfaktoran dari persamaan berikut ini. Kita mulai yang A. X kuadrat plus 20x plus 100 sama dengan 0. Kalau dengan cara pemfaktoran, di sini kita ambil pedoman persamaan kuadrat itu adalah ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Ingat, jika sudah ada a, ada b, ada c, maka kurungnya nanti adalah 2. Kebetulan di soal ini ada lengkap, ada a, ada b, ada c, sehingga kurungnya adalah 2. Depan kali depan sama dengan depan, kemudian belakang kali belakang sama dengan 100. Angka yang bisa kita ambil yaitu 10 kali 10. Kemudian dua angka ini 10 dan 10, kebetulan kalau di sini hanya 1 kan, hanya 1 berarti cukup dengan mudah saja. Saya ulangi, jika A-nya bernilai 1, A di sini bernilai 1 ya, A-nya sama dengan 1, maka mencari angka yang ada di belakang ini cukup belakang kali belakang sama dengan 100. Kalau dikalikan hasilnya positif, maka ada dua alternatif, bisa positif kali positif, bisa negatif kali negatif. Kebetulan di tengah di sini B-nya bernilai positif, maka kita ambil yang positif. Sehingga jawabannya X plus 10 sama dengan 0, sehingga X1 sama dengan min 10. Atau X plus 10 kita ambil kurung yang kedua, disamakan dengan 0, maka X sama dengan min 10. Kebetulan X1 dan X2 nilainya sama, yaitu min 10. Maka untuk penulisan himpunan penyelesaiannya cukup ditulis 1 saja ya, jadi min 10. Bisa dipahami ya. Sekarang kita lanjutkan yang B. Ini bagi kalian yang belum paham atau belum jelas, kita lihat aja di sini. K kuadrat min 3k min 70 sama dengan 0. Kurungnya 2. Kalau dikalikan k kuadrat berarti k kali k. Kalau dikalikan 70, ingat di sini hanya 1 kan. Kalau dikalikan 70, kalau dijumlahkan 3, berapakah angkanya? Angkanya yaitu 7 dan 10. Kalau dikalikan 70, 7 kali 10 kan 70 ya. Sekarang kita lihat tandanya, kalau dikalikan hasilnya min, berarti salah satu harus min. Kalau B-nya bernilai negatif, maka yang besar yang negatif, yang kecil yang positif. Setelah itu kita ambil seperti tadi, K plus 7 sama dengan 0, sehingga K1 sama dengan min 7. Kemudian untuk yang kurung kedua, K min 10 sama dengan 0, sehingga K yang kedua sama dengan 10. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah min 7 atau 10. Ingat, atau 10, bukan min 7 dan 10. Next, kita bahas soal yang kedua atau yang B. B tadi sudah ya. Nah, ini tadi sudah B. Ini sudah kita bahas ya.
sudah dibahas tadi. Next, kita lanjutkan soal yang kedua. Sekarang di sini perbedaan dengan soal yang pertama itu apa? Soal yang pertama tadi A-nya 1, sekarang soal yang kedua A-nya lebih dari 1. Kita bahas di sini. 2 ini yang A. 2m kuadrat plus 11m min 21 sama dengan 0. Kita lihat di sini berarti A-nya itu sama dengan 2. 2 itu berarti lebih dari 1 kan? Sekarang bagaimana penyelesaiannya? Tetap sama. Ada A, ada B, ada C, berarti kurungnya tetap 2. Kemudian 2m kuadrat diperoleh dari 2m kali m. Sekarang kalau dikalikan yang belakang 21, berarti angkanya adalah 7 dengan 3. Ya. Jangan takut 7 yang depan atau 7 yang belakang, jangan takut. Taruh aja, bebas kalian. Kemudian kita cek aja. Seandainya kita formasikan 3 di depan, 7 di belakang. Sekarang kalau dikalikan tandanya adalah ini min, berarti kan ada perkalian yang hasilnya min, berarti min kali plus atau plus kali min. Sekarang kita lihat, kalau dikalikan min berarti salah satu harus min, tapi dilihat di sini kalau di tengah itu plus berarti yang besar adalah positif. Kita lihat di sini apakah ini yang positif, kita coba aja, jangan ragu-ragu. Positif ini negatif. Kita lihat depan kali depan sudah betul, belakang kali belakang sudah betul. Sekarang yang perlu dicek adalah yang B. Apakah perkalian suku 2 ini B-nya itu 11? Caranya ini. Tepi kali tepi, tengah kali tengah, kita jumlahkan. Apakah sudah sesuai atau belum? Ingat 2M kali 7M, hasilnya itu kan 14M. Tandanya positif. Sekarang tengah kali tengah, min 3 kali M sama dengan min 3M. Kalau kita jumlahkan, hasilnya berapa? Ternyata kalau dijumlahkan adalah plus 11M. Ini sudah sesuai dengan ini. Sehingga jawaban ini adalah, pemfaktoran ini adalah benar. Jadi, penyelesaiannya tinggal kita ngambil kurung yang depan, 2M min 3, kita sama dengan 0. 2M sama dengan 3. Kenapa 3? Karena min dipindah jadi plus, sehingga M sama dengan 3/2. Ini adalah M pertama. Sekarang kita mencari M yang kedua. Ambil kurung yang belakang, kita samakan dengan 0, sehingga M sama dengan min 7. Sekarang jawabannya adalah 3/2 atau min 7. Oke, kalian bisa lebih jelas lagi kan? Kalau belum jelas, kita berikan contoh tadi soal yang B. 3x kuadrat plus 11x sama dengan min 10. Ingat, sebelah kanan harus 0. Di sini sebelah kanan min 10 harus kamu pindah, sehingga 3x kuadrat plus 11x plus 10 sama dengan 0. Kurungnya 2. Ini berarti 3x, di sini x. Kalau dikalikan itu 10. Kalau dijumlahkan, tepi kali tepi, tengah kali tengah. Berapakah bilangannya? 10 itu bisa diperoleh dari 2 kali 5. 2 kali 5 kan 10. Kalau dikalikan positif, di tengah di sini positif, berarti yang dipakai yang positif dan positif. Positif kali positif sama dengan positif kan. Sekarang kita cek tengah diperoleh dari ini, sudah sesuai belum? 3x kali 2 hasilnya 6x. 5 kali x berarti 5x. Kalau dijumlahkan hasilnya adalah 11x plus 11x, sehingga ini adalah betul. Sehingga jawabannya adalah 3x plus 5, kita samakan dengan 0, sehingga 3x sama dengan
min 5. X pertama sama dengan min 5 per 3. Atau X plus 2 sama dengan 0. X yang kedua sama dengan min 2. Sehingga HP-nya adalah berapa itu? Min 5 per 3 atau min 2. Ini adalah penyelesaiannya. Semakin jelas kan? Next, kita lanjutkan soal nomor 3. Nah, di soal nomor 3 ini berbeda lagi dengan soal nomor 1 dan 2. Kalau di nomor 3 berarti yang tidak adalah nilai C-nya. Nah, ini tidak ada C. Kalau tidak ada C, perhatikan sini. Kalau tidak ada C, misalkan AX kuadrat plus atau min kan, BX sama dengan 0. Tidak ada C, berarti kurungnya 1. Kalau di sini plus, kita pakai yang positif. Kalau ini min, kita pakai min. Nah, sama dengan 0. Sekarang kita praktekkan yang A. 12K kuadrat min 16K sama dengan 0. Faktor dari 12 dan 16 itu berapa? Faktornya adalah 4. K kuadrat dengan K pangkat 1. Kita ambil yang pangkat terkecil. Tinggal 12K kuadrat dibagi 4K sama dengan 3K. Min 16 dibagi 4 adalah 4. Sehingga penyelesaiannya ini yang depan disamakan dengan 0. Berarti 4K sama dengan 0. K sama dengan 0 per 4 sama dengan 0. Ini adalah K yang pertama. Sedangkan K yang kedua kita peroleh dari yang belakang. Sehingga 2K sama dengan 4. K sama dengan 4 per 2 sama dengan 2. Jadi HP-nya adalah 0 atau 2. Lebih paham kan? Nah, sekarang kalau yang B itu ingat lagi. Nah, kalau yang B dan C itu tidak ada B. Persamaan kuadratnya, jika AX kuadrat min C itu konstanta sama dengan 0, maka nanti kurungnya 2. Tandanya berbeda. Angkanya sama persis. Depan harus sama dengan depan. Belakang harus sama dengan belakang. Sehingga jika kita gunakan soal 4X kuadrat min 49 sama dengan 0. Kurungnya kan 2. Angkanya sama persis. 4X kuadrat kan diperoleh dari 2X kali 2X. Ingat, angkanya sama persis. Dengan kata lain, akar 4 itu 2. Ya. Sekarang belakang kali belakang hasilnya 49. Dengan kata lain, akar dari 49 itu berapa? Jawabannya adalah 7 dan 7. Tandanya kan berlawanan. Nah, sudah. Kalau kita cek, betul. Depan kali depan sama dengan depan. Belakang kali belakang sama dengan belakang. Tengah ini kan dikalikan. Ya, kalikan, ini kalikan, mesti betulnya. Min 14 ditambah 14 hasilnya kan 0. Berarti B-nya kan nggak ada. Jadi 2X plus 7 kita samakan dengan 0. 2X sama dengan min 7. X1 sama dengan min 7 per 2. Dan atau langkah selanjutnya adalah atau 2X min 7 sama dengan 0. 2X sama dengan 7. X yang kedua sama dengan 7 per 2. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah min 7 per 2 atau 7 per 2. Ini penyelesaiannya. Sekarang ini soal yang C. C itu soalnya agak repot ya. Nah, sekarang kita bahas saja yang C. 9X kuadrat min 7 sama dengan 0. Nah, kurungnya 2 sama dengan 0. Seperti tadi, kalau tidak ada B berarti kurungnya 2. Angkanya sama persis. Sehingga depan kali depan sama dengan 9X kuadrat berarti
3x dengan 3x. Nah, sekarang kayak yang belakang, kalau dikalikan itu 7, berapa? Angkanya harus sama. Ayo, berapa? Angkanya sama, berarti akar 7 dengan akar 7 kan? Ini min, ini plus. Nah, kita jelaskan, akar 7 kali akar 7 hasilnya 7. Nah, sekarang kita ambil 3x plus akar 7 sama dengan 0. 3x sama dengan min akar 7. X sama dengan min akar 7 dibagi 3. Ini X1. Atau X yang kedua, 3x min akar 7 sama dengan 0. 3x sama dengan akar 7. X sama dengan akar 7 per 3. Ini X yang kedua. Artinya berarti min akar 7 per 2, per 3 maaf ya, koma akar 7 per 3. Ini adalah jawabannya. Next, nomor 4. Nah, soal cerita. Sebuah segitiga siku-siku ABC, siku-sikunya di B. Ingat, siku-sikunya di B. Kita tidak usah bingung. Petunjuk ini kamu gunakan untuk menjawab. Sekarang gambar sketsanya. Kamu gambar aja segitiga siku-siku. Nah, sing penting segitiga siku-siku. Baru diberi nama ABC, tapi pedomannya siku-siku DB. Ini mesti B. Setelah B, C. Sebelum B, A. Nah, tinggal kasih ini. AB adalah X plus 2. Kemudian BC, X. Kemudian AC, X plus 4. Sekarang gambar sketsa sudah. Sekarang yang B. Berapakah nilai X yang memenuhi persamaan di atas? Kalau kita lihat segitiga siku-siku, diusahakan pemikiran kita larinya kemana? Teorema Pitagoras. Kalau teorema Pitagoras berarti berlaku AC kuadrat sama dengan BC kuadrat ditambah AB kuadrat. AC-nya adalah X plus 4. Kita kuadratkan sama dengan BC-nya X kuadrat, AB-nya X plus 2 kuadrat. Sehingga kita peroleh, ini kalau kita kuadratkan berarti X kuadrat plus 8X plus 16 sama dengan X kuadrat, kemudian plus X kuadrat plus 4X plus 4. Kurungnya kita hilangkan. Plus 8X plus 16 sama dengan X kuadrat plus ini dikalikan kan, hasilnya berarti X kuadrat plus 4X plus 4. Setelah itu semua yang ada di sebelah kanan kita pindah ke kiri. Ini kita tulis dulu X kuadrat, ini dipindah min X kuadrat dilanjutkan pangkat 1 berarti 8X, kemudian min 4X dilanjutkan konstantanya 16, kemudian dikurangi 4 sama dengan 0. Ini dengan ini habis kan, jadi tinggal min X kuadrat plus 4X plus 12 sama dengan 0. Kalau kalian kesulitan A-nya negatif, maka ini semuanya diusahakan jadi positif yang depan, yang A-nya positif, berarti harus dikalikan dengan min 1 sehingga diperoleh X kuadrat min 4X min 12 sama dengan 0. Sekarang X-nya kan belum ketahuan, belum kita temukan. Kita menggunakan pemfaktoran. X kuadrat min 4X min 12 sama dengan 0, sehingga kurungnya 2. Kalau kurungnya 2 berarti sini X, ini X. Kalau dikalikan adalah 12.
berarti kita pakai 2 dengan 6. Kalau dikalikan min berarti salah satu harus min dong. Tapi ingat, dilihat B-nya negatif, berarti yang besar itu negatif, ini positif, sehingga X plus 2 sama dengan 0. X1 sama dengan min 2. Atau X min 6 sama dengan 0. X yang kedua sama dengan 6. Nah, dari sini kita lanjutkan mana yang memenuhi dari soal yang ada itu. Ingat, panjang sisi tidak boleh 0 atau negatif. Dengan kata lain, harus lebih dari 0. Sekarang yang terpakai yang mana? Apakah X sama dengan min 2 atau 6? Kita lihat aja. Nah, seandainya X itu sama dengan 2, ini misalkan kita pakai yang ini. Jika X-nya itu sama dengan min 2, ini kan berarti X-nya sama 2. Apakah ada ruas garis bernilai min 2? Tidak ada kan? Kalau tidak ada, berarti ini tidak memenuhi. Jawaban yang memenuhi adalah yang ini. Ini adalah yang X yang memenuhi. Jadi 6 kalau dimasukkan ke sisi AC, sisi AB, sisi BC, hasilnya tidak ada yang 0 atau tidak ada yang positif. Sehingga jawabannya berapakah nilai X? Nilai X-nya adalah sama dengan 6. Ini jawabannya. Sekarang berapakah luasnya? Luas itu kan sama dengan setengah alas kali tinggi. Sama dengan setengah alasnya itu berapa? Alasnya kan BC, tingginya adalah AB. Sekarang kita lihat setengah AB-nya, BC-nya berapa? BC-nya kan sama dengan X, ya. BC saya tulis ini ya. BC sama dengan X, sehingga X-nya berapa? 6. Kemudian tingginya itu sama dengan AB. AB-nya kan berarti X plus 2, sehingga sama dengan 6 plus 2 sama dengan 8. Ini kita gunakan. Sehingga setengah BC-nya sama dengan 6, kemudian AB-nya adalah 8. Ini kita coret sederhanakan. 3, hasilnya adalah 24 cm persegi. Itu luasnya. Oke. Next, kita lanjutkan nomor 5. Nah, ini ada beberapa langkah. Dilihat sekilas, ini bukan persamaan kuadrat, tapi sebetulnya ini adalah suatu persamaan kuadrat. Kok bisa? Diusahakan tidak ada penyebut. Di sini adalah 5x plus 9 sama dengan 2 per x. Di sini penyebutnya kan x. Diusahakan penyebut tidak ada variabel. Supaya x-nya hilang, semuanya harus kamu kalikan dengan x. Sehingga diperoleh 5x kuadrat plus 9x sama dengan 2. Ingat, persamaan kuadrat harus dipindah ruas. Ini harus 0. Sehingga 5x kuadrat plus 9x min 2. Kurungnya 2. Ini adalah 5x. Di sini x. Kalau dikalikan 2. Kalau dikalikan 2 itu berarti kan cuma 2 dengan 1. Ini 2, ini 1. Kalau dikalikan min berarti salah satu harus min. Sekarang ini yang positif, ini yang negatif. Kita cek tepi kali tepi, tengah kali tengah, apakah hasilnya sama dengan plus 9? Betul ya? Sehingga jawabannya 5x min 1 sama dengan 0. 5x sama dengan 1. X sama dengan 1/5. Ini x1. Atau x plus 2 sama dengan 0. X yang kedua sama dengan min 2. HP-nya sudah ketemu. 1/5 atau min 2. Ini adalah penyelesaiannya. Jika kalian mendapat soal bentuknya pecahan seperti itu. Next, kita lanjut nomor 6. Nah, ini soal yang
nomor 6, soal yang terakhir. Jika P dan Q adalah penyelesaian dari persamaan X kuadrat min 12X plus 20 sama dengan 0, dengan ketentuan, ini dipahami ketentuannya, P itu lebih besar dari Q, maka tentukan nilai dari 8P. Ingat, persamaan kuadrat variabelnya X, nanti kan jawabannya mesti X1 atau X2. Tapi jangan salah dengan kalimat ini, jika P dan Q adalah akar, ini akar, ini juga akar, maka nanti kita ganti apakah ini yang P atau ini yang Q. Tapi dengan catatan harus mengacu pada ketentuan di sini, mana yang lebih besar, mana yang lebih kecil. Kalau lebih besar kita namakan P, kalau kecil kita namakan Q. Oke, kita mulai dari soal X kuadrat min 12X plus 20 sama dengan 0. Ingat, selalu kita pemfaktoran, karena soal di sini yang diminta adalah pemfaktoran. X di sini X. Kalau dikalikan 20, 10 dengan 2. Kalau dikalikan plus, ada dua alternatif, plus kali plus atau min kali min. Tapi di tengah di sini min, berarti kita pakai yang min. Sama dengan 0, sehingga X1 sama dengan 10. Atau X min 2 sama dengan 0, X yang kedua sama dengan 2. Sekarang kita lihat dengan ketentuannya, mana yang terbesar? Yang terbesar adalah 10 adalah X1. Berarti X1 ini saya ganti dengan P. P-nya 10. Ini berarti Q-nya sama dengan 2. Jangan sampai terkecoh ya ini ya. Nah, sesuai dengan ketentuan tadi. Soalnya apa? Berapakah 8P plus Q? Kita tinggal ganti. 8P-nya 10 ditambah Q-nya 2, sehingga hasilnya 80 ditambah 2 sama dengan 82. Bisa paham ya? Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat dan bisa membantu kesulitan yang kalian alami dalam menyelesaikan soal-soal matematika. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.